satu dan sisi sampingnya lah terutama itu harus harus dihapus face-nya ya. Tapi only face. Benang-benangnya ini harus masih ada. Ini loh, benang-benangnya harus ada. Tidak boleh dihapus. Ya. Jadi dia itu mensimulasikan menganggap bahwa benang itu sebagai apa namanya sebagai pengikat. Ya. Loh Pak, kok ini misalnya kok tidak menyatu rapat? Nah ini karena penyebabnya adalah kayak kainnya kurang lebar gitu. Ya. Nah, tapi kalian nanti jadi tahu, oh ternyata kalau ingin menunjukkan efek benang itu caranya seperti ini. Ya, tetap menggunakan simulasi ya teman-teman. Kalau ada efek benangnya ini. Oke, saya lanjutkan lagi di model 6 atau model yang baru. Ya, model yang baru ini tentunya kita bisa menggunakan silahkan sama aja ya, mesh ataupun cube sama aja, ataupun plane ya sama aja sih. Nah, ini menggunakan saya lebih mudah ini bukan lebih mudah ya, intinya saya coba simulasikan dengan ini. Nah, kalian nanti bisa mencoba ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ya, oh belum di share screen. Waduh, ya ya, saya ulangi lagi. Oke, saya share screen. Jadi gini teman-teman, oke saya ulangi lagi berarti ya. Oke, saya ulangi lagi untuk hasil akhirnya nanti kalian diharapkan bisa seperti ini. Kelihatan ya? Jadi kainnya itu bisa rapat ya, bisa rapat dengan sisi belakang dan depan. Ya, ini. Lah Pak, ini kok ada efek efek apa namanya? Efek benangnya ya. Nah, ini karena kainnya ini kurang kurang lebar. Ya, kainnya kurang lebar. Nah, nanti kita memang hanya harus beberapa kali. Ini apa Pak? Ini ya memang sengaja dibolongin. Ya, oke. Oke, saya coba mulai dari yang paling dari nol ya. Di sini tampilannya. Oke, ini bisa menggunakan box, bisa menggunakan plane. Caranya hampir sama. Kalau menggunakan plane berarti seperti ini misalnya, ya. Atau bisa menggunakan box juga boleh. Caranya sama. Ya, yang penting nanti meskipun box tetap dihapus untuk bagian bawahnya gitu ya. Oke, saya klik mesh, add mesh, kemudian cube. Nah, ini silahkan diperbesar, disesuaikan ukurannya ya. Nah, ini. Nah, oke. Seperti ini. Tambah depan, dilihat dulu ya tambah depannya apakah sudah sesuai dengan bentuk tubuhnya. Nah, nanti kuncinya di sampingnya ya. Nah, sampingnya nanti harus berupa dihapus face-nya tapi only face. Coba ini. Oke, seperti ini. Kemudian nah, jadinya seperti ini ya, kotak. Nah, oke, kok kepanjangan Pak? Ya udah nanti bisa tidak masalah kan nanti bisa nah, bisa diapain di SIM ya atau digabungkan. Nah, berikutnya di sini tanpa depan kita bisa menambahkan namanya ini edit mode dulu. Ya, edit mode. Kemudian pilih loop cut. Nah, di sini. Dua dulu lah, enggak apa-apa. Ya, dua dulu. Nah, seperti ini. Pak, misalnya banyak boleh, Pak? Boleh. Coba, kita coba langsung banyak. Nah,
Nah, misalnya seperti ini. Ya. Kemudian yang bawah juga ya dibuat seperti ini. Jangan terlalu banyak, nanti agak berat dia. Nah, oke, seperti ini ya. Loh Pak, kok yang bagian ininya dibuat seperti itu Pak? Ya tidak apa-apa. Ya, hanya depannya aja yang buat agak kompleks. Nah, sekarang silakan bisa dihapus. Untuk ini, untuk apanya ini? Lehernya. Ya, untuk lehernya silakan bisa diseleksi dengan mode viewport shading ya. Nah, ini kita delete vertice. Nah, jadinya bolong gini ya. Nah, gini. Nah, ya seperti ini. Terus lengannya jangan lupa lengan. Lengan berarti kurang lebih seperti ini ya. Oke, diaktifkan nih. Nah, ini untuk oke. Kemudian yang sebelah sini juga. Nah, sesuai kebutuhan. Ini hanya simulasi sederhana aja. Nah, ini. Ya, seperti ini. Ini kalau kita simulasikan kayak tadi kayak kain, tapi masih kotak, ya, masih kotak, belum ada SIM-nya. SIM itu jahitnya ya. Nah, sekarang kita mencoba teknik jahitnya. Syarat dari teknik jahit ini bagian ininya toh, saya seleksi dengan face select ya. Saya delete, saya seleksi kemudian saya delete, saya pilih only face. Ya, saya pilih only face. Nah, itu. Only face, ingat-ingat ya, only face. Nah, jadi kelihatan hanya benang saja ini teman-teman ya. Delete only face. Nah, gitu. Lupa yang bawah gimana Pak? Yang bawah saya delete tidak apa-apa ini. Oh, pakai ini. Transparan ya. Delete vertice. Nah, sehingga yang bawah nanti bolong-bolong ya, bukan nggak ada benangnya loh ya. Kalau ada benangnya ya boleh sih, tapi nanti kayak baju renang sih. Kayak baju renang jadinya. Oke, ini dulu lah, ini yang sederhana. Ya. Nah, terus gimana Pak? Kalau jadi ingat-ingat baju depannya ini kelihatan face-nya ya. Kemudian baju depannya juga kelihatan face-nya, belakang face-nya. Kemudian yang bagian si samping atau atas ini hanya berupa benang ya atau only face tadi. Yang di delete only face-nya. Jadi ketika mendelete objek, ketika ini ya misalnya. Saya klik delete, ini kan ada pilihan vertice, add face, only add and face, only face. Jadi yang dihapus adalah only face-nya ya, ingat-ingat. Pokoknya ini logikanya ini adalah hanya ini adalah benang kayak gitu ya, kayak benang. Nah, benang. Ini adalah benang. Nah, sekarang kita simulasikan apakah berhasil ya. Apakah berhasil? Kita di sini jangan lupa orangnya tadi tetap ada namanya modifier armature dan juga collision. Ya, kenapa harus ada collisionnya Pak? Karena kalau tidak ada collisionnya nanti ketika ke bawah itu bisa tembus. Ya, tidak ada collisionnya. Oke, selanjutnya untuk kainnya dipilih kainnya, kemudian ada basic properties sama ya tadi. Kemudian ada namanya shape seperti yang tadi diinfokan ya. Nah, sebentar. Bisa pilih cloud ya, cloud. Kemudian pilih shape. Shape-nya harus dicentang. Shading-nya loh. Nah, ini. Ada shape, kemudian shading-nya ini harus dicentang. Nah, kemudian di play lagi kayak tadi. Ya. Kita kembalikan lagi ya.
Ya, mungkin ini terlalu apa ya? Terlalu jauh ya. Saya dekatkan dulu. Coba bisa enggak ya? Nah, bisa. Ingat teman-teman jangan terlalu jauh. Ya, jangan terlalu jauh. Ini sudah bisa berhasil rapat. Ya, sedap. Oke. Oke, ini kita coba dulu ya, kita ulangi lagi. Ya, saya ulangi lagi berarti saya undo ya. Oke. Jadi pengaruh ya teman-teman ya antara jarak sisi depan dan sisi belakang ini pengaruh. Ini kalau saya play hasilnya seperti ini, hancur ya, hancur karena terlalu jauh. Dia sudah ke bawah dulu ya, sudah kayak kena gravitasi dulu sehingga tidak bisa ketemu dengan sisi belakangnya. Nah, terus gimana Pak? Ini saya undo lagi. Ya, saya undo. Kemudian ini saya perkecil enggak apa-apa. Saya perkecil atau saya dekatkan. Nah, seperti ini. Didekatkan sedekat mungkin supaya aman. Kemudian di play. Ya, ingat-ingat tadi adalah diseleksi fisik properties. Kemudian kalian pilih saving. Ya, kemudian kalian pilih play. Nah, ini sudah otomatis akan ketemu ya, akan ketemu. Nah, ketemu ya kan? Loh Pak, kalau misalnya dinaikkan ke atas bagaimana? Oke, kita coba. Ya, kita coba ya. Bagaimana kalau misalnya kita naikkan ke atas? Oke, aduh malah ke coba. Oke, di sini saya ulangi lagi. Kita naikkan boleh. Coba. Nah, sampai sini ya. Nah, ini. Supaya jahitnya benar-benar rapi. Ya. Nah, ini sudah ketemu. Nah, dia ketemu dulu baru dia ke bawah. Jadi syaratnya yang tanpa samping sama atas tadi harus di delete, tapi yang di delete only face. Ya, yang di delete hanya only face saja. Ini masih ke bawah terus. Oke, ini sudah ketemu ya antara dan ini. Nah, Pak, supaya biar halus gimana, Pak? Ini kita coba ya. Kita teruskan lagi. Bisa ke bawah enggak ya? Kalau terlalu tinggi nanti dia nggak ke bawah ya, agak lama ya prosesnya ya. Berarti nanti dijaga keseimbangan antara posisi atas sama posisi depan belakang. Ini sebenarnya sudah menyatu, tinggal ke bawahnya. Ya, ulangi lagi. Kalau ulangi lagi di stop terus dinolkan lagi ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Nah, shoot, shoot. Nah, ini.
Nah, jadi dengan ini kalian sudah mengetahui kalau efek kalau terlalu jarak depan belakang terlalu panjang bagaimana, ya. Dia akan jadi kerupuk ya biasanya. Terlalu kelamaan ya. Dia sudah terlanjur ke bawah dulu, ketika ketemu sudah di bawah pundak, ya, di bawah tangan bahkan. Jadi harus seimbang nanti di beberapa kali diseimbangkan dengan cara pilih pause kemudian dinolkan lagi. Nah, gitu ya. Oke, ini saya anggap selesai. Nah, kemudian kita beri efek. Ya, kita beri efek. Biar halus apa, Pak? Nah, tadi sudah diinfokan ya. Yang pertama kalian paling dipilih solidify dulu. Ya, solidify. Solidify gunanya untuk apa? Supaya ada ketebalannya ini. Nah, ini. Ada ketebalannya. Ya, ada ketebalannya. Kemudian biar halus ditambahkan namanya subdivision surface. Ya. Nah, subdivision surface. Loh Pak, kok seperti ini kurang kurang apa ya Pak? Kurang besar sedikit. Bisa bisa ditambahkan dengan. Bentar. Oke, bisa ya. Oke, bisa ya. Ya, silahkan Mas Zilan. Ya, belum. Saran saya gini Mas Zilan, untuk tugas sebelumnya kan dengan teknik sculpting ya. Nah, itu berarti Mas Zilan karena sudah dengan teknik ini tinggal menggunakan teknik sculptingnya dipakai juga. Atau bisa disempurnakan lagi boleh Mas. Disempurnakan artinya nanti ada kombinasi. Setelah ini kan ada kombinasi, coba nanti kita sedikit kita sculpting. Ya. Itu Mas Zilan ya? Ya, oke. Oke, ini saya hapus dulu ya. Solidify subdivision surface. Saya ulangi lagi, berarti edit mode. Saya hapus. Oke. Atau bisa jadi kurang panjang. Ya, ini bisa diperbesar atau ditinggikan lagi untuk ya, untuk ini ya. Nah, ininya loh kurang 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 panjang juga bisa ini. Nah, sehingga nanti biar dia ketemu. Ini juga. Jadi jangan berhenti langsung, perlu dicek and recheck ya. Nah, oke. Sekarang kita klik play lagi. Nah, ini dilihat sudah mepet belum savingnya, atau jangan-jangan masih kurang ke atas. Nah, ini kayaknya sudah mulai rapat, lebih rapat daripada yang tadi. Memang harus beberapa kali ya. Nah, untuk bagian ini sudah rapat, tapi bagian atasnya masih kayaknya kurang sedikit ini ya. Ya sudah ya. Nah, ini seperti ini ya. Oh, belum. Ya, belum.
Bisa diulang lagi. Misalnya dimulai dari nol lagi ya. Dari nol lagi. Kemudian mungkin bagian pundaknya ini kurang tinggi. Masih kurang tinggi lagi. Hati-hati ya kalau ngedit-ngedit gini. Kalau takutnya nanti yang bagian sana ikut ketarik juga. Nah, repot. Oke, sudah. Nah, mungkin dipanjangkan sedikit agar ketemu, benar-benar ketemu. Ya. Oke, saya play lagi. Oh, harus ini ya. Harus model, objek mode. Objek mode, terus saya nolkan. Kemudian saya play. Nah, atau ini teman-teman ya. Atau bisa juga agak polinya ditambah. Ya. Kita akan mencoba menambahkan poli juga supaya biar ketika itu kan biar bisa lebih smooth ya. Nah, ya nggak banyak sih. Nantilah. Jadi terutama bagian-bagian yang nanti akan ditemukan itu perlu disemutkan, agak ditambahkan jaring-jaringnya supaya nanti biar ketemu. Oke, sekarang saya play ya. Apakah biar ada perbedaan? Oke. Nah, ini sudah ketemu ya, sudah ketemu sempurna ya. Nah, ini. Ya, sudah mending daripada tadi ya. Jadi lebih smooth. Nah, ini semakin frame-nya tambah, semakin dia menyesuaikan dengan posisi badannya ya, terutama yang bagian atas. Nanti dia semakin ke bawah. Oke, anggap aja ini selesai ya. Harusnya masih ke bawah lagi ya. Tapi tidak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, nanti teman-teman silahkan untuk eh biar halus tadi pakai menggunakan modifier namanya Solidify ya untuk ketebalan. Jadi ininya biar agak tebal. Kemudian ditambahkan juga untuk modifier namanya Subdivision Surface. Nah, tapi nanti tetap harus menunggu selesai ya. Harus menunggu selesai untuk ininya. Sebentar, Solidify. Di apply dulu. Neng tas ayah. Coba tambahkan. Terus pilih subdivision surface. Nah, kemudian ditambahkan solidify. Nah, oke. Jadi kebalik ya. Tadi efeknya itu solidify dulu baru
subdivision surface, hasilnya tadi ada agak keluar gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dikasih subdivision surface dulu, dihaluskan dulu, baru ditebalkan, dia nanti sudah itu ya sudah nambah atau sudah halus. Ya. Nah, masalah ini bisa ditambahkan viewport. Kemudian bisa menggunakan ini teman-teman, klik kanan, set smooth. Nah, ya bisa lebih halus. Atau ya tidak apa-apa. Nah, ini tadi ya. Pak, kok ini ada dadanya agak keluar, Pak. Bisa nah ini bisa ginikan lah, gitu ya. Bisa di main scale lah, gitu ya. Oke, silahkan teman-teman silahkan dicoba. Tadi Pak Nur mencoba untuk model satunya lagi itu hasilnya seperti ini. Oke, nah hasilnya juga bisa bisa menyesuaikan badannya asalkan bisa eh, desainnya itu loh. Celananya ya, celana. Oke, ya. Nah, apakah ada pertanyaan? Silahkan, Mbak Katarina. Halo, ada pertanyaan, Mbak? Belum ada ya. Penasaran ingin mencoba? Belum ya. Nah, nanti bisa dikombinasikan. Misalnya ini semuanya nanti di-apply dulu, ya terus di-apply dulu solidify dan lainnya. Kemudian nanti baru di sculpting. Tapi harus di-apply dulu. Ketemu? Hmm. Ya, dipilih sculpt mode, tapi harus di-apply dulu semua, ya. Kemudian ini baru dimainkan polesannya. Nah, misalnya, oh kurang ramping misalnya. Ya, kurang ramping, kalian bisa menggunakan elastic deform. Nah, ini. Atau bisa juga di remesh. Bisa di remesh, nah, tapi rusak ya. Oke, ya. Bisa ditambahkan ini, sculpt mode, dimainkan lah. Nah, ini kan. Nanti masih bisa main. Oke, seperti itu. Sementara itu dulu teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, ya silahkan nanti dicoba untuk savingnya ya. Untuk savingnya Mbak. Halo Mbak Yunike, sebelumnya kayaknya menggunakan itu ya, sculpting ya, tidak yang saving. Yang saving ini nanti silahkan dicoba, nanti dikombinasikan dengan sculptnya ya. Termasuk Mas Zilan itu juga ya bisa nah, tetap bisa dipakai lah untuk dikombinasikan antar satu dan lainnya. Oke. Nah, sementara itu dulu untuk pertemuan hari ini ya, nanti jangan lupa mengisi absensi 2 sesi ya, sesi 1 tadi dan sesi 2. Silahkan ini dipraktekkan. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan ke WA-nya Pak Nur ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Selamat sore, teman-teman. Ya, selamat sore. Duh, udah nih.